Kehidupan artinya berkualitas. Kalau pikiran mau berkualitas, perkataanmu, pekerjaanmu berkualitas, rendah hati. Orang sombong itu pikirannya gak berkualitas, perkataan gak berkualitas, kerjaannya gak berkualitas. Itu sebabnya penting jadilah orang yang lemah lembut, rendah hati. Maka kita akan diperkaya Tuhan, dihormati Tuhan, dan beroleh kualitas dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kelemah lembutan akan menolong Anda untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang terakhir, kemudian saya selesai. Ciri-ciri kelemah lembutan yaitu tetap rendah hati. Menarik, kata lemah lembut itu dalam bahasa Yunani artinya prautes. Yang artinya adalah rendah hati, tidak sombong. Mau diajar, mau dibentuk. Jadi kenapa di dalam 9 buah roh itu tidak ada satu kata rendah hati? Rendah hati merupakan sesuatu yang paling penting dari segala buah roh. Ternyata kata lemah lembut sama dengan arti kata humble, rendah hati. Matius 11 ayat 29. Kata Yesus, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Perhatikan baik-baik. Yesus ngomong kelemah lembutan dan kerendahan hati itu bagaikan mata koin yang gak bisa dipisahkan. Saling berkaitan dan saling bergandengan. Waktu kau lembut, pasti kau rendah hati. Waktu kau rendah hati, pasti kau lembut. Waktu kamu sombong, pasti kamu kasar. Waktu kamu sombong, pasti kamu tidak lemah lembut. Dan yang menarik, orang yang rendah hati, jiwanya tenang. Kenapa jiwa kita gak tenang? Kenapa kita susah tidur? Karena kita kurang rendah hati. Semakin Anda rendah hati, semakin Anda tenang. Dan yang menarik, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau Anda mau diperkaya oleh Tuhan, rendah hati. Orang rendah hati terima banyak, orang sombong tidak terima apa-apa. Orang rendah hati awet. Orang sombong tidak ada yang awet. Perhatikan semua yang sombong gak ada yang awet. Lucifer sombong. Mau nyamai Allah Maha Tinggi. Direndahkan. Nebukadnezar berkata bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada saya. Apa yang terjadi karena dia membusungkan dada. Akhirnya direndahkan sama Tuhan. Sampai busung lapar. Seperti hewan. Seorang raja makan rumput. Gak ada seorang raja di muka bumi ini makan rumput. Tapi karena kesombongannya direndahkan. Ingat kapal Titanic. Ingat John Lennon. Yang berkata bahwa saya lebih terkenal dari Yesus Kristus. 2 minggu kemudian penggemarnya, bukan lawannya, fansnya tembak dia dari jarak yang dekat. Teman saya seorang hamba Tuhan dan punya karunia kenabian. Sepanjang pandemik dia berkata, tidak ada satu COVID yang bisa masuk dalam tubuh saya. Bayangkan seorang hamba Tuhan berani berkata demikian. Itu sebabnya saya nggak divaksin. Waktu dia habis berkata demikian. 1 minggu kemudian dia mulai panas badannya. Batuk-batuk. 1 minggu kemudian dia ranjang. Batuk darah. Kemudian dia lewat. Padahal masih muda. Di kepala 50 erliar. 52. Man, sekali-kali jangan pernah berkata gini. Kalian pernah dicuri, saya gak pernah dicuri. Saudara, apa yang terjadi? Gak lama nanti kamu dicuri. Sebagai contoh, saya pernah ngalami. Teman-teman saya di sekolah pernah dicuri sepeda motor. Saya dengan bangga berkata, kalian sih gak hati-hati. Saya loh, punya sepeda dari dulu gak pernah dicuri. 2 hari kemudian sepeda saya dicuri. Hati-hati dengan perkataan sombongmu. Saya gak pernah bangkrut, hati-hati. Saya gak pernah sakit, hati-hati. Saya gak pernah kena COVID, hati-hati. Jadilah orang yang low profile dan lemah lembut. Karena orang-orang demikian memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau Anda mau dihormati orang rendah hati, orang sombong gak ada yang dihormati. Orang sombong semua direndahkan. Orang sombong gak ada yang diperkaya. Orang sombong dimiskinkan. Kehidupan artinya berkualitas.
Kalau pikiranmu berkualitas, perkataanmu, pekerjaanmu berkualitas, rendah hati. Orang sombong itu pikirannya nggak berkualitas, perkataan nggak berkualitas, kerjaannya nggak berkualitas. Itu sebabnya penting jadilah orang yang lemah lembut, rendah hati. Maka kita akan diperkaya Tuhan, dihormati Tuhan, dan beroleh kualitas dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.